cerita-cerita sampai ada yang ternyata kalau mau ikut event tersebut biar bisa produksi untuk banyakin stok untuk event itu, ada yang sampai ngegadein surat tanah rumah orang tuanya. Wah, anjay. Jadi ibaratnya kalau itu event nggak pecah, gelandangan cuy. Gelandangan keluarga. Dit, Woi, di saat gue pertama kali terjun ke festival clothing yang gede itu, oke. gue survei. Booth pertama yang gue kunjungi, booth dia. Kenapa tuh? Ya karena dia temennya temen gue, Randia juga ya. Ah iya. Iya, Randia juga ikutan di Local Oh, Fest. iya, Itu. iya, iya. Lu kenal Randy juga di Local Fest. Oh di situ, betul. Lu juga di situ pasti kan? Kita Kita ketemu di Local Fest dulu apa di situ? di situ. Di Jaklot. Di Local Fest. Oh iya. Iya. Oke. Nah, singkat Singkat cerita. cerita gue belum pernah ke Jaklot sebelumnya. Di situ tuh dia orang rambutnya. Ada cewek, ada selir. Siapa dia? Dia kayak video klip hip hop Snoop Dogg. What's up bro? Kata dia. Mana nih? Di belakang booth kan gue bikin kan. Di gudang pokoknya. Gitu pokoknya Kevin salah satu tolak ukur gue saat itu karena boothnya rame sehingga jadi temen tuh. Kalau nggak rame nggak mau jadi teman. Berarti kayak gitu ya berarti ya kok ya. Kalau nggak rame nggak jadi teman. Iya, emang Enggak, gitu dia. emang kalau sepi gue buang muka sih. Apa ini bu? Kagak. Gitu. Nah, terus jadi satu circle bareng lah. Oke. Iya. Punya grup Capsa. Punya grup. Jadi kalau yang udah nggak rame dikeluarin dari grup. Oh gitu. Vin, lo ceritain dong ke teman-teman. Kenalin dulu dong. Local Fest nih, si Kevas ini, Urban juga udah pernah voting kemarin. Super Kevas. Sadis. Gila. Itu ceritanya gimana? Apanya nih cerita apa Misteri, nih? kenapa lo bikin brand? Lo udah kaya. Gila. Born to be rich. Iya. Oke. Perkenalkan diri apa gimana nih? Enggak ya? Nggak usah. Nggak usah. Kenapa gue bikin brand? Iya, kenapa lo bikin brand tuh? Awalnya gimana tuh? Jadi itu 2011. Gue keterima di Unpad. Wih. Ini lo Bandung dulu. Iya anak Bandung. Diam dulu. Tadi gue udah gue cerita nanti. Nggak tahu ceritanya. Gue keterima di Unpad. Yang gue kira di Bandung. Gimana tuh ceritanya? Oh iya tahu ngerti paham. Pas gue nyampe sana ternyata di Jatinangor ya, Iya. Ya udah nanti gue keterima di situ. Jajan dikit tuh. Nggak cukup kan buat Jajannya apa dulu? hidup lo ya? Enggak, Jajannya apa dulu? jajan basreng gitu. Ya kalau jajan ke warung mall nggak cukup. Oh aja. Ya akhirnya gue mikir bikin sesuatu, jadi gue bikin Kevas. Oke. Ya. Itu 2011. Berarti pas kuliah ya? Usia Awal berapa? kuliah, hah? 2011. 2011 kalau nggak salah gue 12. Lu kuliah apa? Sama kanak-kanak. Ya, pokoknya gue semester 1 deh. Semester 1 masih awal ospek, itu gue udah bikin sampel pokoknya. Anjir. Untuk menutupi gaya hidup lo ya. Padahal Kebutuhan Iya. buat menutupi berarti kebutuhan. dia ini apa? Visioner. Tahu dia Nah, bakal jadi dia baru ngapain aja di datang, Bandung. dia udah keker tuh, ah. Anjing gua clubbing nggak Clubbing bisa. di sini. Cewek-cewek hamilton. Enggak gitu. What I have to do. Anjir. Terus gue awalnya tuh open PO. Oh, gua banyak tuh antara P sama P tadi ini komputer. Open PO, oke. Hasil open PO baru buat produksi register. Oke. Gitu. Gue juga maksudnya itu ya, Oh, gitu. teman-teman ya. Open PO untuk Bikin Ya, register siap, gitu. Bikin Siap. iya. Jadi awalnya gue di Kaskus. pikirannya kemana-mana. Emang gitu. Tadi juga udah nanya-nanya. Nanya-nanya bikin register. Di Kaskus. Di Kaskus saat itu. Wih, Kaskus. Gan, gimana Gan? Batagan. Iya. Ya jadi gue jalanin Kevas tuh dari kosan dulu. Open PO demi open PO. Bikin treat dulu kan. Oke, iya. Banyak yang main nggak ke kosan lo untuk teman-teman kira-kira malam gitu? Enggak. Oh, nggak ada. Kan ada jam malam. Oh, ada jam malam. Kebetulan gue dulu kosan syariah. Oh, jadi lu yang keluar kan? Enggak. Enggak, oke. Kan belum punya duit. Belum punya duit. Belum punya duit. Oke. Pas punya duit. baru Kosannya gue dua ya? Baru gue bikin register. Gitu. Oke. Artikel pertama lu bikin berapa banyak? Ingat gak? Artikel pertama. Gue masih inget namanya Mango Green Navajo Sweater. Woi. Gue photoshootnya di belakang Borromeus.
Oke. Oh, rumah sakit ya? Rumah Iya, sakit. jalanan lurusan tuh agak rindang-rindang Iya, kayak gitu iya, kan. tahu. Artikel cuma satu. Artikel cuma satu buat open PO. Modelnya gue nekat. Itu kan teman sekelas baru kenal sekian minggu. Ada tuh. Dulu Cakep, cakep. cewek penyiar Ardan. Oke. Tahu Dewi, nggak? Dewi. Bukan. Krisna, bukan. Gue minta tolong photoshoot situ. Oke. Pinggir jalan. Oke. Pulangnya, gue pulang. nggak Oh, masalah. oke. Lu bayangin loh, hitungan minggu dia udah menaklukkan. Saya cewek kan untuk minta sebuah bahasa job. basinya gue Untuk tahu. sebuah Minta job. tolong, gue minta tolong, bukan menaklukkan dong, gue minta Iya, tolong. lu lokasi di belakang Boromeus yang rindang. Itu aja gue juga Di pinggir jalan, photoshoot Memang. pinggir jalan. Setelah itu apa agendanya? Makan malam. Makan dong lomi Oke, loh, oke. itu lomi. Setelah itu pulang. Pulang. Ke kosan. Gue ke Nangor. Dia Iya. kan rumahnya di Bandung, orang Bandung. Bisa nih. Bisa. Oke, lanjut. Lanjut. Apa ya, Bebe? Artikelnya sesuai ekspektasi lu lah. Bikin berapa tuh? Tadi kan belum. Oh, belum nih. open PO pertama. Iya. Open PO pertama Tadi kebaca. dapat Open PO, 85 order. Gue ingat banget. lumayan. Cakep. Waktu Dan- itu Kaskus ya? Kaskus. Wih, ya. Berapa harga jual? 165.000. Wah, itu mahal loh di zaman itu. Hoodie. Sweater Oh, rajut. murah deh. Sweater rajut. Iya, sebentar lanjut. Gue pokoknya 4 tahun 5 tahun jalan produk gue cuman rajutan. Iya, itu karakter. Binong ya? Dipalsuinnya di Binong. Oh. Jadi oke. tahun ketiga gue udah dipalsuin. Sadis. Karena open PO kedua gue tuh bertelur jadi 4 artikel. Nah. Itu gue langsung dapat 3.000 piece. Anjing. Pesta dong. Oh, itu Baru jualan itu tuh. kan. Baru gue. Baru, Di store. Ke kampus naik mobil hidrolik Kak, langsung deng, gitu. udah tuh langsung jadi Enggak, pimp enggak. tuh dia tuh. Anjay. Oke, jadi di Bandung dari tahun 2011 sampai 2017. Lulus di situ. Gue kuliah 6 tahun. Belum tahu. lulus. Iya. Lama juga sih tapi itu. Karena banyak party gitu kayaknya. Enggak, karena murah Sukses, aja. dulu. sukses, Kosan, sukses. gue kosan murah dulu. Memang kosannya murah. Kalau Ya kalian- mahal, hotelnya mahal-mahal. Loh. Kalau sama keluarga. Iya. Atau Apalagi meeting ya, kalau di peak meeting. season kan. Iya. Anjing. Terus sehingga akhirnya lu juga ikutan si festival clothing ini nih. di Jakarta. Event. Itu tahun berapa tuh? Pertama event tuh gue look ads. Ada neon. Iya. 2014-an ya kayaknya. Sekitaran. Iya. Di mall di Bandung. Mau di Bandung. Itu event pertama gue tuh. Oke. Nyewa booth berapa tuh di kala itu? Anjir, lupa gue 3 juga. kali 3. Sekitar 6 jutaan nggak sih? 4 jutaan. 4 juta. 4 juta, 4 juta 4 setengah. Di zaman itu untuk berapa hari tuh? Panjang deh itu. Tiga atau 4 kali. 3 atau 4 lah. Tapi di era itu Di mall, kan- di mall. Di mall. Hmm. Rame berarti ya. Rame. Oke. SPG maksudnya untuk Nggak ada, dulu nggak ada kan? Nggak ada. Seingat dulu nggak ada. Nah, terus untuk yang jaga cowok. Oh, SPG boot gua. Booth lu. Era itu mana kepikiran untuk situ, teman-teman kosan lah. Iya. Cowok, Oke. teman kosan. Baru dari situ lanjut ke Jakarta untuk event. Event selanjutnya. Event, setelah gue lulus, mau nggak mau gue ke Jakarta. Oh nggak, event pertama gue itu ada tuh yang di Senayan. Ya itu kan. Si Jaklot itu. Iya, itu gue belum lulus tuh. Lagi sidang-sidang tuh. Oke. Jadi lagi sidang-sidang gue 16. Event tuh gue di Jakarta. Oke. Ketemulah dia. Belum. Itu yang gue samperin lu udah. Oh enggak, sebelumnya udah. Kan kita Lokal Fest 2015-an udah ada kan? 14-15 ada lokal. Nah iya, itu udah lihat Urban gue, walaupun belum kenal kan. Nggak, Yang jaga booth keren-keren, Sadis. B-boy semua. Bergen gitu lah di booth ya. Kan mau nyapa juga gue nggak enak. Kayaknya udah kenal deh. Hah? Kayaknya udah kenal ya kita deh. Udah, cuman nggak berani. Ngapa ya? Nggak berani, nggak enak. Nggak enak. Dia Gitu. mau cewek soalnya. Enggak, bohong. Iya. Nah jadi ada fakta menarik. Memang gue juga salah satu yang cukup ketagihan sih ikutan si event. Jakarta itu karena memang omsetnya terbukti stabil. Dan berkali-kali lipat event lainnya saat itu ya. Tuh. Nah sekarang coba deh, Vin, lo ceritain dari kacamata lo mungkin banyak teman-teman lokal fest nih yang nggak tahu sepecah apa sih, seunik apa sih event itu. Kalau dari gue baru lihat event yang hujan deras itu masa nggak berhenti datang gitu. Sehingga omset stabil mau hujan mau panas. Ini pengalaman bahkan pertama puasa. gue di situ ya. Pengalaman pertama gue cuman sewa booth yang 3x3. Oke. Paling kecil, belum berani ambil resiko dong. Oke. Itu eventnya langsung gue event Ramadan dapetnya. Oke. Gue dikasih pertama langsung ke season pecahnya. Oke. Itu gue kaget gitu. Itu menghasilkan omset
sekitar 7 kali lipat event gue biasa. sebelumnya. Oke. Event lain. Seneng dong lu. Party lagi lah, bos. Senayan kan, price langsung. Woi. Enggak. Berapa udah nggak ada ya? Proof fake kali, proof. Enggak, price. Aduh, ikutan. Enggak. Jadi, gue inget banget tuh. Jadi, Itu masih kuliah lagi ya? masih kuliah tuh lagi akhir. Itu kan gue kaget tuh dapat omset dari event tersebut segitu, kaget. Jujur kaget. Gini nggak? Gue Gitu nggak? lebih ke gue jujur nih, besoknya setelah event beres, loading out Stok aman capek. nggak? Apa? Stok aman. Aman, habis. Habis banget malah. Jadi, selesai event tersebut, gue ngelewatin venue itu, mau nangis gue. Asik. Lagi seru bu. Enggak gitu juga. Titin belakang cepat. Hujan kan. Oh jadi lu terharu tuh. Terharu gue. Ternyata, tapi gue jujur sih ya, karena ikut event itu, jujur gue udah titikin ini to the point aja. Nah, Gue nggak kaget kalau teman-teman gue tajir dari clothing. tajir, iya. Karena itu tempatnya. Oke. Bener gak? Lu kayak, lu ikutan 2 tahun, 3 tahun bisa beli rumah cuy, gue yakin. Dan sejak saat itu lo langsung bikin restoran kan? Siapa? Lu Gue apartemen sebenarnya. Apartemen apa tempat biliar? Tempat biliar gue sebenarnya. Iya. Gitu. Akhirnya jadilah lo selalu ikut, nggak pernah absen tuh. Iya. Setahun 3 kali, bener gak? Iya. Tahun baru, summer sama lebaran. Iya betul. Iya. Oke. Lo di luar kota nggak ikut? Enggak, karena belum kejangkau lah dengan manpower yang belum segitunya gitu. Oke, ceritain juga ke teman-teman. Tadi kita bahas di luar. Saking gilanya ya, secara omset cukup menjanjikan apa. Ada fenomena brand-brand lain kayak apa tadi yang lu bilang? Ada yang buat modal. Jadi kan setelah itu, coba. gue ikut event di situ, kiri kanan depan tuh random kan, gue ketemu brand-brand lain yang ternyata ada yang dari Indramayu, ada yang dari Kalimantan. Cerita nyata tuh terjadi. Itu terjadi. Jadi di bawah itu ada yang kayak sampai sebelum event jual mobil atau minjem duit segala macam karena yakin setelah event itu balik banget. Dan hasilnya gimana tuh? Gue nggak tahu ya, belum ada yang minjem duit sih. Kagak. Teman yang lu lihat yang itu kan. Tersepi gitu. Berhasil semua. Kan mereka berani ambil itu karena udah tahu track recordnya gimana soalnya. Oh, oke. Menurut gue sih gitu. Tapi bisa nggak sih kalau dibilang based on pandangan mata gue, ada juga 20% yang gitu-gitu aja jualannya. Bener nggak? Nggak harus profit. ada. Terus balik modal sih, Minimal lah ya. Minimal balik modal. Nggak ada yang dijual lah ya. Gade-gade nggak ada yang gagal. Iya. Kayaknya kalau track recordnya nggak sebagus itu juga orang nggak berani untuk itu sih. Iya buat itu ya. Nah, tapi ada sedikit fakta di saat pandemi ini memang otomatis libur tuh. Nah, 6 bulan terakhir mereka sempat bikin, gue ikutan ya tahun baru sampai lebaran kemarin. Nah, Tapi dia nggak ikut. waduh. Kenapa tuh Vin? Coba lu ceritain. Kenapa lu nggak ikut padahal acara tersebut punya track record yang bagus sebenarnya buat. Kan waktu itu perizinan masih susah. berubah-berubah kan saat itu kan. Masih ragu aja gue sama satu lagi kan. Gue bawa tim yang kesehatannya tanggung jawab gue juga. Kalau kenapa-napa atau gimana kan ngeri juga. Di sisi lain kantor gue masih nyatu sama rumah orang tua. Jadi kalau gue banyak ketemu orang dan lain halnya resiko sih. Iya, oke. Gitu. Jawaban amannya lu ya ini ya? Enggak. Gue enggak. Dia soalnya Tapi kan gini, Gue pengen ngomong Riko, ini jawaban yang tidak lo inginkan kan? Kayak, emang enak gitu. Tapi gini. Itu kan 2 kali. Di Desember lu nggak ikut. Iya. Kan? Karena lu worry akan izin. Kan lolos nih Desember. Izinnya aman dong. Jadi izinnya aman nih Brody. Kenapa di saat Ramadan yang notabene itu cair banget, ya? Kenapa lu tetap mengurungkan niat? Karena saat itu gue lagi fokus banget. Fokus apa? Ke online. Gitu, ke online gue gitu. Padahal gue jujur ya, gue udah sampai ke tempat tersebut, ke JCC nih, gue lihat di mapnya, mana brand Kevas ya? Wah nggak ada, gue sedih. Anjing. Vin, lu di mana Vin? Lu nggak kenapa-napa kan? Ada modal nggak? Ya, tapi nggak ikut jujur. Iya. Nggak ikut Lu dia. ikutan nggak sih, A?
Desember ikut. Enggak, tanya lagi. Desember gue ikut sumpah. Tanya lagi kan bukan yang Desember tadi. Iya, oke jadi begitu ya. Jadi Desember ikut apa namanya di Ramadan gue memang ikut. Oke. Gitu. Gue nanya nih buat kalian berdua dah. Iya. Kan ini Emang dia nggak boleh ditanya? Boleh kan? Boleh juga dong. Boleh. Lu kenapa nggak mau ikut? boleh jawab. Nah, dari kan kalian sering ikut yang eventnya, oke lah indoor sama outdoor nih. Bener nggak sih? Selama ini outdoor justru. Lokal fest indoor. Lokal fest indoor kita lokal fest indoor. Biasanya indoor, ya nggak sih? Gua pikir bahas event yang ini. Iya kan? Ya, ini kan Keseluruhan. Keseluruhan lah. Menurut kalian berdua, apa sih keseruannya dan lu pilih mana? Indoor atau outdoor? Ini buat lokal fest berikutnya nih. Oke, Bener jadi nggak sih? gini, sebenarnya sesimpel gini, kita bicara target market. Kalau lu mau di tempat tertutup, mall, itu B+. Gue pasti sukses di saat JSD 1, 2, 3 gue ikut 3 tahun tuh gue ikut Market Museum Kemang Village gue ikut tuh untung karena B+ targetnya sesuai gue bukan di mall. USS gue cuma ikut sekali tuh di Pacific Place saat itu 2018. Sisanya karena gue lagi syuting di Amerika kan. Film Top Gun. Nah terus jadi pengalaman gue lu kalau mau indoor memang mallnya harus mall yang proper sensi jelas. Gitu itu menurut gue. Jadi kalau outdoor lu mengincar sekarang kan outdoor udah pasti panas. Menurut gue outdoor target marketnya ya C plus B. Itu kalau mau. Jadi kalau mau digabung emang dikemas acaranya harus ya perkawinan dua konsep ini sih. Tapi lu prefernya? Gue masih prefer outdoor sebenarnya karena secara experience masih lebih seru. Yang udah-udah gitu. Yang udah gitu loh. Dan konotasinya kan menurut gua kalau outdoor festival kan. Nah, itu dia. Ya, oke, ya. Gitu kalau gue sih. Lu gimana nih? Plus minus sih. Kalau indoor untuk tenan pasti lebih nyaman. Lebih nggak keringetan. Cuman kan untuk bisa nge-grab orang segitu banyak, outdoor kayaknya lebih bisa mengcover itu deh. Ditambah gini, misalnya indoor gue bilang kan targetnya B+. Ada berapa sih clothing line di Indonesia yang B+? Nggak banyak menurut gue. Otomatis lo perlu target lain. Gitu. Makanya di tengah lah, kita berusaha di tengah. Yang terbiasa buka booth di mall, yang biasa buka booth di outdoor nih, digabung. Saran gue seperti itu. Dengan kemasan yang sabi. Gitu. Jadi kita outdoor indoor? Gue maunya jujur outdoor sih. Outdoor bener ada apa? Sirkusnya, ada marching band. Dolphin. Iya, jadi nanti kayak fashion show gitu kita panggil apa? Brand Super Kevin ada marching band. Jadi di defile. Kalau di olahraga defile tuh. Jadi di lubang kasir tuh bisa tiba-tiba masuk pala jerapah gitu lah. Iya. Kayak gitu. Kalau gue prefer outdoor sih mas, bener karena festivalnya itu sih. Walaupun mungkin ada kendala cuaca, tapi pasti seru sih kalau bisa. Tapi lu lebih suka ada panggung performance musik gitu nggak? Apa enggak? Iya sih, kalau gue ya, kalau boleh memilih gue ya. Lu kan biasanya suka bawa artis sendiri kok. Buat hiburan sih, gue terakhir kakak slang akustik. Bawa slang dia. Beda. Bingung gue juga. Kastanya udah. Enggak juga. Dia mau Boyz II Men. Iya. Gue soalnya udah Gue mau Michael Jackson di reject. Udah mati. Pantes di reject emang udah nggak aktif berarti. Udah nggak aktif berarti. Tapi iya menarik sih, gue juga nge-challenge teman-teman brand tuh kalau bisa lo juga bikin activation di booth lo atau at least booth lo menarik. Ya, apa tuh? Kenapa lu sampai kepikiran kayak gitu kok? Karena gue memposisikan diri gue jadi customer sih. Iya, kalau gue datang ke booth yang misalnya cuma display segala macam, kecuali lo Supreme Kit ya, tuh mau display cuma 2 biji juga gue samperin. Tapi kalau gue nggak kenal lo, untuk attract orang, gue perlu sesuatu menu yang berbeda. Seperti itu. Ya. Ada activation, ada akustik. Gua waktu itu tahun 13 UPI rap kayak gitu. Ada waktu collab sama Dreambirds live painting tuh si Prisa. Gitu. Waktu gue collab sama Air Jordannya datang main syuting time zone. Kirain airnya yang datang. Emang gue kerja sama PAM juga. PAM. Jadi Air Jordan PAM Jaya. Iya bener. Itu. Oke. Ya seru sih karena maksud gue battle kreatif ini jadi bukan di artikelnya doang. Jadi di saat visual lah, keseluruhan visual. Ibaratnya kita ke pameran mobil deh.
Apa nih? Dia IMS atau Apa nih? Gias Apa nih? gitu. Itu kan boot punya entertainment yang berbeda-beda kan. SPG. Gitu. SPG bisa juga masuk kategori. Nah, tapi kan pameran mobil juga ada live band-nya. Oh iya. Ada. Per ininya ya. Iya. Itu Gua nggak di nonton ya. Kemayoran sekarang yang kemarin lo datengin? PRJ. Iya kan boot juga boot yang Iya, buat Oh, yang iya. kemarin tuh lu juga Gua ada nyanyi. performance Iya, gua nyanyi. performance Sadar, gua performer sadar. dia performernya segala Iya, bisa iya. emang nyanyi Iya, sudah iya, bener sih nyanyi itu merdu suara gue. si merdu. Iya, karena menurut gue ya, clothing line kalau cuma komunikasi satu arah, gue jual artikel nih, bodoh lu beli apa enggak tuh, enggak, lu harus emang customer harus di entertain juga sih menurut gue. Menurut gua, kecuali lo udah confident brand lo di sini ya lo tinggal jualan aja. Tapi akan benar, lu bayangin aja kalau 70% gua tuh punya activation seru lagi, kita jadi pengunjung juga enak jalannya. Si Keva mau ngundang Harry Styles nanti di mana coba lagi deh gua sama manajer. Tadi dia kasih bocoran. gue udah bilang gue punya budget 6 juta gue bilang gitu kata dia pikir dulu deh kata dia gitu. Iya, bener. Nah, terus tadi juga dia ulang lagi kalau 8 gimana mas gitu. Iya. Gue bilang ketemu di 7 gimana gitu. Kayaknya sih udah mau deal sih kayaknya sih. Kalau tanggalnya geser sebulan, Lisa Blackpink jujur itu juga udah mengiyakan. Datang ya. Akomodasi ya, Mbak, sama hotel bintang 3 dia udah mau tuh Lisa Blackpink. Mawar. Pokoknya Neo lah, hotel Neo lah. Bisa. Ya, tapi seru juga ya kalau kita bisa collab sama K-pop ya. Itu mereka lagi jadi raja sih. Walaupun BTS lagi Hiatus. vakum. Adek gue nangis. Vakum. BTS hiatus adek gue Gara-gara nangis. itu ya. Iya. Gue langsung nangis juga situ. Enggak sih, gue nggak lagi deh. Karena gue Blackpink. Aja. Jujur. Gue di Dragon, sorry. Iya, lu. Gue di Dragon. Gue bisa. Gue tanya kan, lu kenapa nangis? Lu kena layoff di kantor? Enggak, BTS hiatus. Aduh. Iya, Bingung. tapi memang clothing line sama dunia musik nyambung, ah. Nyambung memang. Satu sih kalau gue lihat. Apa tuh? Fashion kan sama musik kan Betul. nggak bisa dipisahkan tuh. Nggak bisa dipisahkan. Oke. Jadi lu lokal fest tahun ini ikutan dong. Ikut. Kalau diajak ikut. Aja. Kalau diajak, ini mah kita udah. Kalau lu nggak jadi ikut, ini kita delay. Jadi lu bayangin lo dari lokal fest. Pertama gue ikut. Berarti lu selalu ikut dong? Selalu Lokal ikut. fest. Selalu ikut ya? Selalu ikut dari yang dulu. Gua pertama nggak ikut. 420. Bobo lagi cari mukanya dia. Bukan 420. Yang BG itu bukan 420. Bukan, adalah Apa sih bandnya? Lupa Payung Teduh. Ada Payung Teduh. Ada Iya, sempat The Adams. Terus lagi. Upstairs. Enggak. 420 deh kalau nggak salah. Yang The Adams gue inget banget. Aduh, apa sih? Kalau 420 gue Banyak lah. Dulu rata-rata tuh panggungnya kayak ada di sectionnya. Iya, gitu. F&B kan? Kanan Iya, masuk, deket-deket makanan F&B tuh. biasanya. Iya. Sekarang, Vin, di masa pandemi udah mau berakhir nih, lo ada perubahan skema dalam teknik jualan lo nggak? Atau kayak gimana gitu? Kemarin kan kita fokus di online nih, otomatis tuh kita genjot tuh postingan, photoshoot yang emang lebih kreatif lah, reels juga apa. Kan ini udah mau offline lagi nih. Apa lo merubah skema itu atau lo ada? Kalau skema jualan sih, gue bilang gue akan sama aja. Karena online-nya juga kencang. menjanjikan. Ya paling ditambah sama mantau-mantau event-event offline yang udah mulai lagi. Udah mulai lagi. Iya, dia emang tim pantau. Tim pantau. Clothing dipantau. Bakmi dipantau. Bakmi, ini seru nih, bahas. Nah. Tadi kita Iya. ada pertanyaan. Coba. Karena di local fest juga mungkin ada booth kuliner dong. Pasti, biasanya pasti. Terus dia instastory-nya kalau nggak main drum, Bakmi, oke. Gua akuin. Tapi emang bakminya rare cuy yang di tempat mana gitu. Gue yakin makin rare makin enak kan. Iya benar. Udah, setiap pagi cuy. Setiap pagi. Itu dokter rumah sakit Cipto udah telepon gue. Oh, itu teman kamu nggak apa-apa, Pak. Gue check up aman semua. Iya kan. Sekarang. Emang hubungannya apa sama dokter? Enggak kan, biasanya banyak yang kalau gue tiap hari kan bener nggak? lu nggak takut usus buntu, nggak takut apa pada nanya gitu ya? Iya, nge-reply gitu. Misalnya, ya itu juga salah satu passion dia. Ya. Kuliner, clothing, satu lagi cuy.
Apa? Dia seorang drummer. Drummer. Wah. Main drum lah, nggak drummer lah, main drum. Dan pernah begitu. Ya. Iya kan gue nggak Tapi band, nggak apa. tapi jujur lo waktu cover Blackpink, gue terharu tuh. Pernah kan? Pernah. Pernah. 2000 berapa gitu udah lama. Dan dia punya satu konten yang viewersnya berapa? 1 juta ya? Ah, Kalau YouTube, masih YouTube. ratusan ribu. Cover apa? Payung Teduh. Payung Teduh. YouTube. Iya. Oke. Hangat biar viewersnya. Itu nyanyi Payung Teduh. Apa? Lu kejar viewers. Enggak. Zaman dulu itu 2000 berapa? 16 apa 17 ini. Ya bener di covernya Sabi tuh. Nah, pertanyaan gue nih, Kev. Dari lu suka bakmi, drum, hubungannya sama band lu? Bukan, enggak, sorry. Enggak, maksudnya itu, tar. Tapi ke drum, kuliner, sama clothing. Itu tadi dari awal itu. Inspirasi nggak? Bener nggak? Bener. Pertanyaan gue. Ya kayak apa yang Kevas buat sih rata-rata banyak apa ya bahasanya diilhami kali ya sama beberapa band-band yang gue suka. Oke. Contoh. Misalnya kayak State Champ, Real Friend, Rico nggak tahu. Gua tahu jujur. Band-band. Gue lama di Swiss, bro. Gue lama di Swiss, hello. Ya band-band itu kayak fashionnya menginfluence gue untuk buat clothingan yang arahnya ke situ sih. Oke, berarti arahnya tuh ke situ ya, Kevas ya. Oke. Kalau Mi, Gue beberapa kali bikin kaos gambar Mi. tentang itu noodle. tentang noodle. Oke. Itu pas bestseller nggak? habis-habis aja sih. Sadi. Cuannya berarti di mie, berarti bakmi. Cuana buat makan mie Dan? dan bakso goreng. Oke. Dan bakso goreng. Iya. Misalnya nih, Vin. Lo kaya raya nih sebentar lagi. Amin. Apa di gue duitnya ya? Iya. Kalau kaya raya, lo mendingan buka tempat bakmi yang sukses, buka toko clothing lain lo, bener gak? Atau lo bikin sekolah drum? Ini Lo- pertanyaan 3. Iya, lo suruh pilih. Pilihannya 3. Suruh pilih, Bikin ya. store, Atau bikin Kevas, bakmi. bikin restoran bakmi atau sekolah drum. Iya, atau tempat pijet sehat. Pijet, gua kan atlet basket. Iya, Perlu bener. ada lo. Butuh loh. Kan Perlu. kemarin ada kasus juga Wah, yang atlet bahaya. nggak bawa itu kan, nggak bawa apa Pijet namanya? pakai drum. Bukan. Nah, tempat pijet beneran. Iya, tapi yang sehat ya maksudnya. Atlet butuh kan, atlet Butuh. Physiopreneur namanya. Nah ya kemarin nggak dibawain nih. Nggak Tuh, dibawain. yang kemarin kasus tuh kasihan tuh. Betul. Oke. Mau yang mana? Yang Mau yang mana? mana tempat? Gua ketimbang bakmi kalau kuliner, gue punya cita-cita buka restoran seafood sebenarnya. Wah, lagi sih. Kenapa Iya, lu beda sering- lagi sih? Lu sering tuh sama Ocin sama Mohan tuh ke mana? Muara Baru. Muara Baru. Iya. Deket. Vin, lu kan termasuk jarang collab nih, tapi sama Urban udah. 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 Dalam waktu dekat ada collab lagi nggak kira-kira? Ada nih. Sama Satu 2 bulan lagi. Oh, 1-2 bulan lagi? Iya, Berarti bisa pas Pas dong di event. lokal festival. Sama brand jeans. Oke, gue tahu tuh kayaknya. Iya, sama Martia sama Mas Martias. dan Bobby. Iya, betul. Sama Queen Beer. Kamu Queen Beer, mantap. Iya. Bisa dibocorin nggak? Tipis-tipis tuh, ada berapa artikel? Intinya ada knitwear gue balik lagi. Wih, Gue udah lumayan lama nggak bikin knitwear tuh gue. Oke. untuk nostalgia nih berarti nih. Iya. Sadis. Ada lagi. Oke. Terus selain itu, Kevas mau ngapain lagi nih Nah. di setahun ke depan? Collab sama Queen Beer, jeans. Sama Beli RA kan? jeans nggak? RA jeans? Enggak. Oh, Kan udah Queen Beer. Udah Queen Oh, Beer. Queen Beer. Oke. Kayaknya mau beli perusahaan deh kayaknya kok. Enggak. Perusahaan apa tuh? Mau beli. Oh, Heeh. Mau beli mah enggak, cuman yang jelas Kevas nggak akan dijual. Aja. Oke, Kok nggak kenapa gitu tuh? sih? Nadanya ya? Hah? Nadanya kenapa? kayak gitu. Ini fakta menarik nih. Ya karena Kevas tuh gua. Oke. Dan lu pede. Tadi kan dia bilang mau beli, gue bilang mau beli sih enggak, yang jelas nggak bakal dibeli, nggak akan gue jual. Sadis. Elon Musk telepon lu. Apa? Elon Musk. 10M. Halo, Mr. Kevas. 50M. Can I buy your clothing line for $1 billion? Maaf Mas, ini saya doge aja sih udah ngejeburin satu Honda aja. Serius itu serius. Coba ceritain dong. Enggak. Jangan ya? Enggak. Gara-gara Jejo. Oh, iya. Parah ya? Enggak. Oh, enggak juga. Oke. Jadi brand lo nggak akan lo jual, Enggak. akan ada kolaborasi. Akan ada ikut event lagi. Event. Local fest. Dan mudah-mudahan mungkin
kalau timeline sesuai bisa dirilis di lokal Fest. nanti. Ya. Sama Atau rilisan-rilisan lain yang dieksklusifkan di lokal fest. Sih. Ini harus dicontoh Suka sama nih. teman-teman brand lain. Lu juga pasti ada kan? Jelas. Gua tahu tuh siapa kalau yang Rico. Apa tuh? Gak boleh kasih tahu kan kalau di sini. Apanya tuh yang Lu katanya Oh iya jangan. mau ya kan, jangan kan. Surprise. Surprise. Bener. Gitu. Vin, thank you ya udah mampir ke Bener. lokal fest. Iya. Ganjil genap lagi nih. Apa? Ganjil genap. Ah, ada cerita. Lu jangan pancing begini. Pengen diceritain. Nah, lu mau gue tanya yakin. Lu plat lu cuma satu. Kenapa seorang Kevin bisa lolos ganjil genap terus? Kenapa? Karena gue naik Grab. Oh, oke. Naik Grab. Karena dia naik Grab. Masa kata dia, platnya dipalsuin? Bukan. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin lah. Kita Dilihat dari mana orang-orang itu? taat kan. Itu taat. Gak masa lo dipalsuin. Ya Betul kan ada mobil yang bisa gini. ada tuh ya? Ada. Iya, jadi kayak lu nggak pernah kepikiran ya gonta-ganti plat nomor. Enggak. Gak berani gue. Gak berani, benar-benar. Jadi lebih baik naik gokar ya. Iya. Sabi-sabi. Oke guys, thank you. Udah dengerin gue, Aditya, Kevin. Rico Lubis. Pamit dulu. Peace sign out. out.